mereka bukan menargetkan militer-militer Hamas atau pejuang Palestina. Kebanyakan dari mereka menargetkan warga sipil. Di jalur Gaza tidak ada aman, karena memang Israel benar-benar menargetkan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah-sekolahan dan juga rumah sakit, bahkan juga perkantoran-perkantoran. Saat itu ketika kami berada di toko tersebut, memang ada serangan jet tempur, setidaknya 10 rudal yang kami dengar mengarah ke rumah milik warga, dan kami saat itu hanya berjarak 100 sampai 300 meter saja. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Update terkait kondisi perang antara Hamas dan juga Israel sampai saat ini masih terus berlangsung, termasuk juga kondisi yang semakin memburuk lantaran Israel yang terus menyerang wilayah-wilayah di jalur Gaza termasuk kamp pengungsian hingga rumah sakit dan juga sekolah. Saya saat ini sudah tersambung secara langsung melalui sambungan audio lantaran memang koneksi di sana yang masih belum memungkinkan untuk melakukan sambungan video. Saudara, bersama dengan aktivis dan juga relawan dari Mercy, ada Mas Fikri Rofiul Haq yang melaporkan secara langsung dari wilayah Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sudah bergabung dalam sambungan audio bersama dengan saya mau langsung menanyakan untuk kondisi terkini saat ini di jalur Gaza sendiri seperti apa Mas Fikri, dan Mas Fikri saat ini tepatnya berada di mana, Mas? Ya, memang situasi sampai saat ini di jalur Gaza masih belum sangat kondusif, di mana pihak militer Israel masih terus menyerang melalui udara, darat, dan juga laut. Mereka juga memang sangat masif sekali menyerang melalui udara di saat malam hari, di mana para warga juga sedang beristirahat. Dan saya dan juga 2 tim relawan Mercy lainnya sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan aman dan sehat, dan kami saat ini juga masih mengamankan diri di Wisma Dr. Jose Rizal, masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Mas Fikri, bisa digambarkan ini saat ini seberapa intens sebenarnya serangan yang dilancarkan Israel dalam setiap harinya? Apakah juga rudal dari Israel ini masih terus dilesatkan ke wilayah Gaza, Mas Fikri? Rudal apa gimana, Mbak? Apakah memang rudal atau roket dari Israel saat ini juga masih dilesatkan ke wilayah Gaza? Ya, memang pihak militer Israel sampai detik ini masih masif melancarkan serangan-serangan ke seluruh jalur Gaza, entah itu di bagian utara, tengah, ataupun selatan. Bahkan sampai saat ini juga mereka benar-benar sudah melanggar peraturan internasional, di mana mereka menargetkan rumah sakit Baptis Al-Ahli Arab. Setidaknya 500 lebih korban meninggal dan juga lebih dari 900 korban luka-luka terjadi pada Selasa 17 Oktober. Dan juga mereka juga menargetkan sekolah-sekolahan yang menjadi tempat mengungsi bagi masyarakat Gaza, dan juga memang mereka saat ini melakukan genosida, di mana mereka mengusir, memberitahukan kepada masyarakat yang ada di jalur Gaza bagian utara untuk berpindah ke jalur Gaza bagian selatan. Namun beberapa menit kemudian setelah mereka sedang mengungsi atau berjalan ke jalur Gaza bagian selatan, mereka dibombardir. Setidaknya pada saat itu 70 warga meninggal dan 200 lainnya luka-luka. Dan juga masih banyak lagi kejadian-kejadian yang memang pihak Israel benar-benar melanggar. Mereka bukan menargetkan militer-militer Hamas atau pejuang Palestina. Kebanyakan dari mereka menargetkan warga sipil. Banyak warga sipil yang kemudian diserang, termasuk rumah sakit dan juga sekolah. Mas Fikri, kami juga menerima informasi terkait kamp pengungsian yang juga menjadi sasaran serangan udara dari Israel. Apakah ada informasi yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Fikri terkait hal ini? Gimana, Mbak? Bisa diulangin? Kami menerima informasi, Mas Fikri, terkait
kamp pengungsian di wilayah Gaza yang kemudian diserang? Apakah memang seperti itu? Ada informasi kan? Memang ada kamp pengungsian di jalur Gaza Selatan yang di Khan Yunis menjadi target sasaran dari pesawat jet tempur milik militer Israel, dan banyak juga yang menjadi korban, dan juga banyak luka-luka yang dialami oleh masyarakat Gaza sendiri, dan juga mereka juga saat itu juga mereka beberapa hari yang lalu memang mereka menargetkan pasar yang ada di kamp pengungsian Jabalia yang hanya bersekitar jarak dari 5 menit sampai 7 menit saja ke Rumah Sakit Indonesia tempat saya berdiri saat ini. Dan setidaknya saat itu menewaskan 50 warga Palestina dan puluhan lainnya luka-luka. Saat itu korban-korban dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, sampai memang kamar mayat milik Rumah Sakit Indonesia tidak bisa menampung jenazah-jenazah, sehingga banyak jenazah yang ditaruh di trotoar ataupun di halaman di luar ruang jenazah. Dan sampai saat ini, detik ini juga memang pihak Rumah Sakit Indonesia masih terus mendapatkan korban-korban luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, sehingga memang para dokter medis yang ada di rumah sakit di jalur Gaza mereka terpaksa bekerja 24 jam, dan sampai saat ini mereka juga saat ini membutuhkan obat-obatan dan juga tim medis lainnya. Baik, Mas Fikri, ini kan pintu perbatasan juga sempat diserang begitu kan oleh Israel, yang mana membuat sejumlah bantuan tidak bisa tersalurkan karena perlintasannya tidak bisa dilewati. Apakah kemudian di lokasi Mas Fikri di Rumah Sakit Indonesia dan di sejumlah kamp pengungsian sudah bisa menerima bantuan, Mas Fikri? Ya, memang berita yang kami dapatkan juga sudah ada beberapa truk yang masuk dari perbatasan jalur Rafah, perbatasan pintu gerbang jalur Rafah yang menuju dari Mesir menuju ke jalur Gaza. Namun masih banyak ratusan truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan yang masih menunggu perizinan untuk masuk ke jalur Gaza. Tentunya truk-truk ini hanya berjumlah sedikit, sekitar 20 truk saja, sehingga bantuan-bantuan ini tidak bisa diterima secara menyeluruh bagi warga, terutama bagi Rumah Sakit Indonesia. Tentunya Rumah Sakit Indonesia berjarak 2,5 km saja dari perbatasan Israel, sehingga Rumah Sakit Indonesia ini berada di ujung, tepatnya di kota Betlehem di jalur Gaza bagian utara. Sampai saat ini saya juga belum menerima bantuan untuk Rumah Sakit Indonesia. Namun pemerintah Palestina juga dan juga PBB juga yang ada di dalam jalur Gaza juga memberikan bantuan-bantuan obatan untuk Rumah Sakit Indonesia, dan juga kami juga tim relawan Mercy juga sudah 2 tahap membantu obat-obatan serta pakaian medis untuk Rumah Sakit Indonesia. Tentunya kami mendapatkan obat-obatan ini dan juga alat-alat medis yang masih tersisa sampai saat ini di jalur Gaza. Apa saat ini kebutuhan paling mendesak dari para pengungsi? Apakah stok obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya kemudian masih tercukupi, Mas Fikri? Ya, memang kebutuhan yang sangat mendesak sampai saat ini adalah obat-obatan, di mana para korban luka-luka masih terus dilarikan ke rumah sakit, termasuk juga Rumah Sakit Indonesia. Banyak di antara mereka juga mengalami kekurangan obatan dan juga pelayanan yang memang belum maksimal, mengingat juga para dokter juga kebanyakan sudah lelah, dan juga mereka sangat-sangat terbebani oleh masyarakat-masyarakat yang memang terus berdatangan korban-korban luka. Kemudian untuk kondisi listrik dan juga air serta tempat-tempat publik seperti POM dan lain sebagainya, apakah kemudian masih terkendali atau seperti apa informasinya, Mas Fikri? Ya, memang sampai saat ini krisis yang melanda jalur Gaza bukan hanya di obat-obatan, dan namun krisis yang melanda jalur Gaza juga seperti air bersih dan juga bahan pangan, dan
tentunya bahan bakar. Sampai saat ini juga tim Mercy masih terus berusaha mencari bahan bakar untuk menyuplai ketersediaannya listrik di rumah sakit Indonesia, dan juga air bersih dan bahan pangan juga menjadi isu yang paling penting bagi pengungsi-pengungsi yang ada di jalur Gaza. Dan juga memang kalau memang perang ini masih terus berjalan, karena memang sebentar lagi di jalur Gaza sudah memasuki musim dingin, sehingga memang para pengungsi-pengungsi yang ada di jalur Gaza yang mereka menempatkan sekolah-sekolahannya ataupun di rumah sakit yang ada di jalur Gaza saat ini mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana pada malam hari sangat-sangat dingin. Mereka tidak mempunyai kasur ataupun perlengkapan dingin, baju hangat seperti itu. Baik, Mas Fikri, ini kami juga menerima informasi dari pemberitaan bahwa dokter setempat sudah melaporkan adanya wabah penyakit di lingkungan pengungsi yang ada di Gaza. Apakah memang Mas Fikri juga menerima informasi tersebut atau seperti apa, Mas? Ya, untuk informasi ini kami sampai saat ini belum bisa mendapatkan atau belum bisa mengulik informasi tersebut, Pak. Oke, baik. Mas Fikri, saat ini kan sejumlah tempat tadi Anda sampaikan memang terus digempur begitu kan oleh Israel sendiri dari berbagai jalur. Kiranya apakah memang dari informasi yang Anda terima masih ada tempat aman yang kemudian tidak dijadikan sasaran oleh Israel yang menjadi lokasi perlindungan bagi warga? Ya, memang saat ini di jalur Gaza tidak ada aman, karena memang Israel benar menargetkan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah-sekolahan dan juga rumah sakit, bahkan juga perkantoran-perkantoran dan juga rumah-rumah bagi masyarakat Palestina, dan juga mereka juga menargetkan kantor pusat jaringan internet, sehingga sampai saat ini juga kami masih mengalami kesulitan dalam berfungsi dengan media juga Mercy Pusat yang ada di Jakarta. Dan memang sampai saat ini juga kondisi masyarakat tentunya sangat memprihatinkan. Kami berharap untuk pemerintah dunia untuk mendesak pemerintah yang berkuasa untuk gerbang perbatasan Mesir untuk segera membuka untuk truk-truk bisa masuk dan menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang ada di jalur Gaza. Ya, Mas Fikri, untuk kondisi dari warga negara Indonesia sendiri, apakah kemudian saat ini berada di satu lokasi yang aman, termasuk bersama pula dengan Mas Fikri, atau justru sudah ada informasi terkait evakuasi WNI yang dilakukan oleh Kemenlu? Ya, memang di jalur Gaza ada 10 warga negara Indonesia sampai saat ini masih bertahan di jalur Gaza, dan 3 diantaranya adalah kami tim Mercy yang ada di rumah sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza bagian utara, dan lainnya juga tersebar di jalur Gaza bagian tengah dan juga selatan. Dan untuk informasi evakuasi juga sampai saat ini masih terus diusahakan, karena untuk 3 relawan Mercy lainnya memang kita mendapatkan perintah dari pusat untuk tetap stay di jalur Gaza. Begitu. Ya, dari pemerintahan setempat, artinya dari pemerintahan Palestina sendiri, apakah kemudian juga sudah ikut turun atau ikut bersikap untuk membantu masyarakat Gaza dari sepengetahuan Mas Fikri? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga dari pemerintah Palestina ataupun juga PBB juga sudah mengerahkan bantuan-bantuan yang tersisa yang ada di jalur Gaza. Mereka memberikan bantuan obat-obatan ke rumah sakit dan juga kepada para pengungsi yang ada di sekolah-sekolah ataupun rumah sakit. Baik, Mas Fikri, ini
Dari beberapa video yang kami terima ini kan kita melihat dari Indonesia kita mengamati bagaimana serangan bertubi dari Israel. Mungkin dari Mas Fikri yang juga berada langsung di lokasi atau berada langsung di wilayah dan di jalur Gaza seperti itu, mungkin bisa diceritakan Mas Fikri bagaimana kemudian serangan bertubi-tubi lalu kondisinya saat serangan tersebut terjadi seperti apa Mas Fikri? Ya, memang di hari pertama juga pada Sabtu 7 Oktober, drone milik militer Israel menargetkan satu mobil operasional milik Mercy sehingga menewaskan satu pekerja Mercy lokal yang ada di tempat saat itu, dan juga kami dan dua relawan Mercy lainnya saat itu hanya berjarak 3-5 meter saja, dan alhamdulillah kami masih selamat. Dan juga banyak juga kejadian seperti juga ada dari pihak pesawat jet tempur milik Israel menargetkan di sekitar area rumah sakit yang hanya berjarak 10-15 meter saja, sehingga banyak debu-debu ataupun batu-batu dan juga pasir yang terpental masuk ke wilayah komplek rumah sakit Indonesia. Dan juga pada hari Selasa kami juga memberikan bantuan tahap 2 untuk obat-obatan rumah sakit Indonesia. Saat itu ketika kami berada di toko tersebut, memang ada serangan jet tempur setidaknya 10 rudal yang kami dengar mengarah ke rumah milik warga, dan kami saat itu hanya berjarak 100-300 meter saja, sehingga angin dari serangan tersebut mengenai wajah kita yang kita rasakan saat itu. Dan saat itu benar-benar takut sekali karena saat itu kami berada di gedung milik warga begitu. Ya, artinya untuk proses penyaluran bantuan juga tidak bisa berjalan dengan baik karena memang masih terus mengantisipasi adanya serangan begitu ya, Mas Fikri, dari Israel yang dilancarkan. Mas, ini ada beberapa warga negara Indonesia yang masih bertahan di wilayah Gaza. Warga negara Indonesia ini apakah kemudian seluruhnya adalah relawan atau mungkin ada juga yang mahasiswa atau yang punya kepentingan lain, Mas Fikri? Mana? Ini sejumlah warga negara Indonesia yang masih bertahan di jalur Gaza, apakah memang seluruhnya adalah relawan atau juga aktivis Palestina atau seperti apa, Mas Fikri? Ya, 3 diantaranya relawan Mercy, 1 diantaranya relawan, sisanya relawan-relawan dari organisasi lain, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Fikri untuk kesempatan berbincangnya bersama dengan kami. Kami juga selalu mendoakan dari sini agar hal ini kemudian tidak meluas, dan salam untuk teman-teman dan juga selalu jaga kondisi. Mas Fikri, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Demikian program Tribun News on Focus Tribuners bersama dengan saya. Nantikan juga program Tribun News on Focus selanjutnya untuk obrolan-obrolan lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.